أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Nabi Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits, wallahi la ilaha illa huwa inna ahadukum la ya'lamu li amalin ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainahuma illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab faya'lamu li amalin ahlin nar ayadkhulaha wa inna ahadukum la ya'lamu li amalin ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainahuma illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab faya'lamu li amalin ahlil jannah ayadkhulaha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Salam hormat kepada Bapak Kepala Desa beserta dengan seluruh perangkat yang berhadir. Hormat yang sama kepada Ketua dan seluruh unsur pengurus BKM Masjid Al-Firdaus Al-Kautsar. Yang dimuliakan Allah, para asatiz, para ulama, pemuka-pemuka agama dan pemuka masyarakat yang berhadir, Bapak Babinsa yang juga berhadir bersama kita, khusus panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Para generasi muda, Bapak Ibu dan anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taruh sini aja, sini. Mana anak-anak soleh tadi? Mana anak yang soleh dan solehah? Angkat tangan. Kalau anak yang soleh dan solehah itu biasanya nggak ganggu, biasanya nggak ribut, tapi tenang, tentram, supaya jangan terganggu orang tuanya. Bisa? Bisa? Ayo sama-sama kita bersolawat dulu. Sallallahu ala Muhammad,
Sallallahu. Terus. Ya. Geser kemari. Nah, yang berdiri kemari. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi sambilan. Sallallahu la Muhammad. Panitia, tolong geser mejanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo sambil tertib. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ayo Bapak Ibu semua. Sallallahu. Siapa yang kuat disampaikan Allah cita-citanya? Kuat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dah, tenang. Mari bersama kita sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita. Pada malam hari ini kita berhadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan majlis taklim lewat memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan acara yang kita lakukan pada malam hari ini diberkati dan diridhai Allah sehingga akan mampu menjadi alat robah bagi diri kita. Karena kita yang berhadir semuanya pada malam hari ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih Allah untuk bisa hadir mendengarkan taklim untuk paham agama. Sehingga dengan paham agama itu kita akan menjadi orang yang baik. Karena Rasul katakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang ingin dijadikan Allah dia orang baik, maka dikasih Allah dia paham agama. Jadi orang yang baik itu bukan orang yang rajin sholat. Orang yang baik itu Pak, bukan orang yang banyak puasa sunnah. Orang yang baik itu bukan orang yang panjang zikirannya. Orang yang baik itu bukan orang yang banyak infak dan sodakohnya. Tapi orang yang baik itu adalah orang-orang yang paham agama. Karena kalau orang paham agama, pasti dia sholat. Betul? Hei, betul? Kalau dia paham agama, pasti dia puasa. Betul Pak? Kalau orang paham agama pasti bayar zakat. Kalau orang paham agama pasti taklim. Kalau orang paham agama pasti infak dan sodakoh. Namun orang sholat belum tentu paham agama. Makanya banyak orang yang sholat tapi tetap mencaci jalan hujan. Betul Bu? Betul Bu? Solat juga menghibah jalan terus. Solat juga memfitnah jalan terus. Puasa juga merepet terus. Kenapa
Kenapa? Karena tidak paham agama. Maka kita yang berhadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang dipilih Allah. Kalau ada saudara kita, ada jiran tetangga kita yang tidak bisa hadir, tidak usah diceritain, tidak usah direcoin, tidak usah diribahin, karena mereka tidak dipilih Allah untuk datang kemari, karena mereka bukan orang-orang pilihan. Maka kita yang hadir malam hari ini adalah orang-orang pilihan. Mudah-mudahan Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat nantinya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Seorang nabi yang diutus Allah ke muka bumi sebagai uswah, sebagai contoh, sebagai tauladan, tidak hanya bagi kita umat Islam, tapi juga bagi umat-umat di luar Islam. Karena Muhammad diutus itu bukan hanya kepada kita, tapi Muhammad itu kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Makanya Muhammad datang bukan hanya untuk rahmat bagi kita, tapi Islam datang rahmat bagi orang lain. Itulah Muhammad. Makanya kita sebagai umat Islam lebih pantas lagi, lebih layak lagi untuk menjadikan Muhammad itu sebagai contoh dan panutannya. Siapa yang menjadikan Muhammad sebagai tauladannya, insyaallah dia akan mendapatkan pertolongan nanti di yaumil akhir, di mana pada saat itu tidak berguna lagi harta benda, tidak berguna lagi sanak saudara. Orang-orang yang ketika hidup di alam dunia ini hatinya dekat dengan Allah dan Rasulnya, maka ialah yang akan mendapatkan syafaat di akhirat nantinya. Dan kita bermohon kepada Allah, kita semua yang berhadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma di akhirat nantinya. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita yakin dan percaya bahwa satu saat nanti kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Kita akan kembali menghadap Allah Rabbi. Semua kenikmatan dunia yang kita dapatkan hari ini tinggal. Rumah yang kita bangun tinggal, jabatan yang kita sandang tinggal, orang-orang yang kita kasihi tinggal, anak-anak ini tinggal, suami tinggal, istri tinggal, semuanya tinggal. Kita hanya kembali kepada Allah, berselimutkan kain kafan, bermandikan lumpur dan tanah. Yang kita bawa cuma satu, hanya amal ibadah. Amal ibadah itulah yang bisa menjembatani kita nanti untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amal ibadah itu sajalah nanti yang bisa menjauhkan kita dari azab api nerakanya Allah. Tapi amal ibadah yang bagaimana? Amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadah yang benar menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau amal tidak benar, kalau amal tidak sesuai dengan aturan, maka itu ditolak Allah, maka tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan kemaslahatan hidup di akhirat nantinya. Betul Pak? Betul Pak? Oi, betul? Betul? Betul Bu? Betul? Betul, betul, betul. Namun coba Bapak Ibu renungkan, sampai hari ini Ibu sholat Bu? Bu, Ibu sholat? Ibu wirid? Ibu puasa Ramadan?
Ibu sedekah. Saya tanya kepada Bapak Ibu semuanya, apakah Bapak Ibu sudah tahu solat Bapak diterima Allah? Apakah Ibu tahu puasa Ibu diterima Allah? Wirid-wirid Ibu sudah diterima Allah? Apakah Bapak Ibu sudah dapat SMS dari Allah, dapat WA dari Allah yang menyatakan amal-amal Bapak sudah diterima Allah? Kalau begitu kita semua ini masih rawan. Kita selalu berdoa, Rabbana taqabbal minna solatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Betul, Bu? Kita hanya minta, ya Allah, terimalah solat kami, terimalah amal ibadah kami, terimalah puasa kami, terimalah ruku kami, terimalah sujud kami. Tapi sampai hari ini kita belum tahu apakah itu diterima Allah atau tidak. Kalau begitu, jangan sombongkan amal ibadah. Jangan sombong dengan amal ibadah. Kadang-kadang solatnya aja main-main, tidak khusyuk, sudah sombong dengan ibadah. Lalu orang yang enggak beribadah diejek, orang yang enggak pernah solat dicaci. Wes tuwe orang solat engko mati neraka lah kowe. Ya marah dia, ndasmu iku. Surga bapakmu rupanya iku. Kenapa marah dia? Kenapa? Karena kita nggak berhak mendiskreditkannya. Surga itu punya Allah. Allah yang menentukan siapa yang bakal masuk surga. Betul anak-anak? Betul? Betul? Mau masuk neraka tidak? Kenapa? Di dalam neraka itu kan tempat orang-orang yang bandel. Iya kan? Neraka itu kan tempat orang-orang yang bandel, betul? Pak, kadang-kadang ada orang yang solatnya kayak monyet, nggaru aja. Ya, yang gini-gini mana terima Allah? Ada orang yang bacanya nyampur dengan ngantuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya mana boleh. Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid Ibnu Rus mengatakan, kalau solat itu kalau ngantuk ya ngantuk, kalau baca yang baca. Jangan baca sambil ngantuk. Makruh hukumnya karena berubah hurufnya. Jadi kalau baca Fatihah, Shiratal ladzina an'amta alaihim, tiba-tiba ngantuk, ya udah ngantuk aja. Jangan disambung. Nggak boleh itu. Nanti wiridnya pun cemana mau bisa terima Allah. Wiridnya pun kadang-kadang main-main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, marilah sama-sama kita mulai perwiritan kita pada sore hari ini. Izinkan saya menunjuk beberapa orang sebagai petugasnya. Imamnya kita mintakan kepada Ibu Maimunah, kemudian tahtimnya kepada Ibu Tugiem, tahlilnya kepada Nek Siti Naimah, doanya balik kepada Ibu Maimunah. Habis imam, masuklah tahtim, masuklah tahlil. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Udah 30 tahun wiridnya, istighfarnya pun tak beres-beres.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nampaknya lah pula nenek-nenek. Habis 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nanti sudah masuk 30 baru la ilaha illallah. Nah, mulailah keluar sapu tangannya, kadang-kadang selendangnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kadang-kadang buku Yasin pula dikipaskan. La ilaha. Ada yang parah lagi, sambil nengoki gambar lengket di dinding. La ilaha illallah. Tengoknya gambar di guitnya kawannya. La ilaha. Nanya gambar jopo. La ilaha. Kawan, yang lebih parah lagi, ada yang tahlilan sambil netekkan anak. La ilaha illallah. Gigit anaknya. Aduh. Makanya beda kalau wirid bapak-bapak enggak gitu. Enggak dikasih roti, ribut. Dikasih roti, ribut. Emang anak-anak lah ya. Di sini diam, sana pula ribut. Dah. Kalau bapak-bapak wiridnya nggak main-main. Kalau bapak-bapak wiridnya di sini, ibu-ibu di sini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di sini dia, di dalam. Kenapa? Makan dalam. Ibu-ibu di sini kenapa? Menghabiskan. Dia tekan batin. La ilaha illallah, ibu. La ilaha illallah. Karena dia yang cari makan, ibu yang ngabisin. Makanya stres. Memang susah pak anak-anak ini. Namanya anak-anak, dilarang pun nggak bisa. Masih syukurlah orang tuh mau gini-gini, masih syukur. Makanya yang gini-gini ini kalau sembahyang pun di masjid recok, nggak usah diusir. Namanya anak-anak ya bu ya. Anak-anak sembahyang ini kan mana ada beresnya. Allahu Akbar. Ya betul nggak? Nanti tengok-tengokan. Main-main namanya anak-anak. Kadang-kadang anak-anak ini pun salah gara-gara ayah-ayah yang sembahyang nggak punya ilmu. Banyak bapak-bapak sembahyang sarungnya mereknya taruh di bawah, anak-anak di belakang. Alamatlah anak-anak membacai merek sarung. Dibacai merek sarungnya, Wadimor, Gajah Duduk, Atlas, pasti mukanya merek mangga, ama, aga, mangga. Di guitnya kawannya, mangga, mangga. Kawannya nggak paham, mana itu. Dipikir kawannya buah mangga, padahal bilangkan merek mangga. Karena nggak paham, bapak tuh tenang sembahyang, ditariknya sarung ini terjatuh waktu. Siapa yang salah? Yang salah uak itu. Kenapa taruh merek sarung di bawah?
Makanya kalau sembahyang merek sarung taruh di atas, kalau di bawah itu makruh karena mengganggu pandangan orang. Ibu-ibu pun kalau sholat, kalau pakai telekung banyak bordirnya berjamaah itu makruh karena orang akan nengok bordir telekung ibu. Ditengoki telekung, cantik telekung ibu ini ya. Berapa harganya ini? Bisa angsur apa enggak? Makruh. Nah makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ketika kita nanti meninggal dunia, baik kita di alam kubur maupun nanti kita di padang mahsyar, karena kita belum tahu tentang kondisi amal ibadah kita, maka ada 3 golongan orang yang bisa memberikan syafaat di akhirat nantinya. Syafaat itu ada 2. Yang pertama disebut dengan syafaatus sughra, syafaat yang kecil. Yang kedua disebut dengan syafaatul kubra, syafaat yang besar. Syafaatus sughra ada 3 golongan orang yang berhak memberikan syafaatus sughra itu nanti. Siapa itu? Yang pertama yang berhak memberikan syafaatus sughra itu adalah seorang suami. Kepada siapa seorang suami memberikan syafaat? Kepada istri. Suami yang bagaimana? Suami yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Istri yang bagaimana? Istri yang taat kepada suaminya. Maka kunci surganya seorang istri itu ditentukan oleh seorang suami. Ketika seorang anak perempuan sudah berumah tangga, hampir habis hubungannya dengan orang tuanya, surga dan nerakanya ditanggung oleh suaminya. Makanya seorang istri harus taat kepada suaminya. Bu, oh bu, woi, bu, woi. Jadi surga kamu suami yang menentukan. Jelek pun itu suami kamu le. Jangan dilawan. Jangan macam-macam sama suami. Dia yang berhak memberikan syafaat nanti kepada istrinya. Sebanyak apapun amal ibadah yang ibu lakukan, sehebat apapun solat sunat yang ibu kerjakan, kalau suami tidak ikhlas ketika ibu meninggal dunia, maka itu jadi penghalang ibu untuk masuk ke dalam surga. Maka beruntunglah seorang istri ketika meninggal dunia ikhlas suaminya. Tanya nanti pulang, ikhlas apa enggak? Oh, udah tahu orang tuh, ikhlaslah. Baguslah kalau paham kamu. Memang laki-laki ini ilmu ikhlasnya tinggi. Tapi kalau laki yang meninggal dunia, perempuan payah ikhlasnya. Kenapa? Karena perempuan banyak pakai rasa, laki-laki banyak pakai pikiran. Karena dijaga pun nggak akan ada artinya. Bagus dilepas, itu mempercepat dia bertemu dengan Tuhannya. Tapi kalau istri udah meninggal suaminya, nggak akan ikhlas itu. Duduk di samping mayat suaminya. Dibuka-buka tutup. Betul nggak bu? Nangis. Padahal ditangisi pun bukannya bangun lagi lakinya, ditangisi pun dijaga pun bukannya bangkit lagi. Tapi itulah perempuan. Duduk. Nanti pas nangis gitu datang anaknya, "Ma, Oma, Bang, tengok anak kita itu bang. Kenapa lah kau cepat kali meninggal dunia? Tengok anak kita itu bang, gak kasihan kau. Tengok bang, tengok. Yang sudah mati pun suruh nengok. Sempat nengok dia apa enggak lari orang semuanya. Memang perempuan ini sok paten. Ya dia, bu. Jangan ibu harap suami itu setia kepada ibu. Bu, enggak ada syariat menuntut suami setia kepada istrinya, enggak ada. Tidak ada hukum yang mewajibkan suami setia kepada istri, tidak ada. Yang harus setia itu istri harus setia kepada suami.
Ini ciri perempuan yang bakal masuk neraka. Ustadz pun dilawannya, apalagi suaminya. Bah, saya nggak main-main, Bu. Kenapa istri harus setia? Karena istri nggak boleh punya suami 2, betul? Sementara suami boleh punya istri 4. Kalau mau protes sama Allah, jangan sama aku. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna walusulasa waruba. Nikahi kaulah perempuan yang baik 2, 3 atau 4. Tapi Pak, apabila seorang suami menikah lagi tanpa izin istri, sakit hatinya, maka itu laknat bagi kamu, karena Allah tidak menyukai seorang suami yang menyakiti istrinya. Udah dibela. Makanya kamu jangan durhaka sama suami. 4 ciri-ciri perempuan durhaka itu. Pertama, keluar rumah tanpa izin suami, durhaka itu. Wirid pun ibu-ibu kalau nggak izin suami, jangan pergi. Kang, aku lungo, nandi, wirid, oco. Nggak boleh. Keluar kamu haram. Jangan main-main. Apalagi suaminya baru pulang merantau, kamu pergi pula wirid. Gak ada perasaan kamu ya. Oh alah, yem. Yang kedua, istri durhaka itu adalah istri yang menolak keinginan suaminya. Idza da'a ar-rajulu li zaujatihi falta'tahu walau kanat tanuri. Apabila seorang suami berhajat sesuatu kepada istrinya, maka datangi dia, kata Rasul. Walaupun sedang masak, tinggalkan masakan itu. Itu kata Rasul. Jadi kok dipanggilnya besok, apa kene? Datangi jangan. Si masak. Tinggalkan masakan itu, kata Rasul. Wah, itulah hebatnya perintah suami itu. 2. Yang ketiga, istri yang durhaka itu lebih keras suaranya daripada suara suaminya. Makanya tidak boleh istri mengkeraskan suaranya kepada suaminya. Hati-hati. Kapan seorang istri boleh mengkuatkan suara kepada suaminya? Kalau suaminya peka. Makanya kalau suami marah, ibu harus diam saja. Padahal paling diam. Makanya kalau suami marah, Bu, baca istighfar supaya jangan melawan. Tapi istighfarnya harus di dalam, jangan dikuatkan. Astagfirullah. Itulah kau, dibilangi gingging. Astagfirullahaladzim. Melawan kau. Astagfirullah. Makin gaduh. Yang keempat, istri durhaka itu memukul suaminya. Jangan mentang-mentang ibu besar lagi ibu kecil, ibu atur, Kang, cuci piring, angkat jemuran, aku tak picak kowe. Jangan, tak boleh. Yang boleh suami mukul istri. Apa? Ambil Al-Quran, baca surah An-Nisa ayat 34. Baca Al-Quran surah An-Nisa 34. Itu Allah yang bilang, apabila istri kau durhaka, yang pertama kata Allah, fa'izuhunna, nasihati Pak. Yang kedua, kalau enggak mempan, wahjurhunna fil madaji, pisah ranjang, pisah tidur. Kalau enggak mempan, yang ketiga, fadribuhunna, pukul, kata Allah. Itu Allah yang nyuruh. Lawanlah. Nggak bisa nih, Pak. Ini nih, bahaya ini. Tapi Pak, woi, Bobo tenang. Tapi Pak Kades, laki-laki yang sukses itu karena ada perempuan yang hebat di belakangnya. Betul nggak, Bu?
Mana bisa Pak Kades kerja di kantor dengan tenang kalau bukan karena istrinya hebat di rumahnya. Dia yang nyiapkan makanan, nyiapkan pakaian, nyucikan pakaian. Istri, makanya Umar itu nggak sanggup melawan istrinya. Satu ketika ada sahabat datang ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab, ingin ngadukan istrinya yang selalu marah-marahi dia. Ketika sampai di depan pintu Umar bin Khattab, malah didengarnya Umar dimarahi istrinya. Kacau ini. Awak mau ngadukan istri awak, kok malah Umar pula yang direpeti istrinya. Ditunggu sampai selesai. Setelah selesai istrinya merepet, baru diketuk pintu. Assalamualaikum, kata sahabat ini. Dibuka Umar lah pintu. Waalaikumsalam. Ada apa? Ya Khalifah, sebenarnya aku datang kemari ingin mengadukan istriku yang selalu marah-marah kepadaku. Tapi ketika sampai aku di depan pintu rumahmu, malah ku dengar kau pula yang dimarahi istrimu. Aku heran, kau kan khalifah, seorang panglima padang pasir. Setiap pedang yang kau keluarkan pasti ada korban. Tapi kenapa kau takut sama istrimu? Kata Umar, aku bukan takut sama istriku, cuma aku tidak sanggup melawan istriku karena aku tahu jasa istriku lebih banyak dari jasaku. Aku tidak bisa jadi khalifah yang baik kalau bukan karena ada istriku yang baik di rumah ini. Dialah yang mengandungkan anakku, dia yang melahirkan anakku, dia yang menyusukan anakku, dia yang menyiapkan makananku, dia yang menyiapkan pakaianku. Karena disiapkannya semua, makanya aku bisa bekerja dengan tenang. Makanya aku sadar sebagai seorang laki-laki tidak akan bisa bekerja baik kalau bukan karena ada istri yang baik. Makanya aku tak sanggup melawan istriku. Makanya kalau ada di dusun ini laki-laki yang takut sama istrinya, berarti Umar bin Khattab lah itu. Kalau enggak Umar, longor. Wedi karo istri. Emang ngeri nih perempuan nih Pak. Kadang-kadang kau sudah marah dia macam mak lampir. Ini kalau wirid macam tapi pulang wirid macam setan kadang-kadang. Waktu wirid bawa bontot baca tahsin, la ilaha illallah wallahu akbar, enak. Tapi pulang wirid, bos macam setan kabeh. Itu di sana itu, di sana. Di sini insyaallah ada juga yang begitu. Bu. Oh, Bu. Woi. Woi. Jangan marah kamu ya. Enggak marah kan? Enggak, betul. Betul. Makanya layani kamulah suami kamu bagus-bagus. Satu air, seteguk air yang diminum seorang suami dari pemberian seorang istri, itu sama pahalanya dengan puasa 1 tahun penuh. Makanya kalau suami pulang kerja, dia minta bikinkan minuman, minta bikin teh, buatkan. Biar besar pahala ibu. Pulang-pulang dia, dek, buatkan minum, buat. Tidak usah 1 gelas, 1 kong buat. Biar megap dia sekalian. 1 suap nasi yang dimakan seorang istri, seorang suami, pemberian dari seorang istri, itu sama pahalanya dengan sekali umroh dan sekali haji. Makanya suami layani. Kalau dia mau makan, siapkan makanannya. Arah mangan kang, iya. Tak cumi itu yo, iya. Dah, diambil segone. Ropok iwak, iya. Ayam gelem, ora. Iwak wae, tap. Sayure gelem, gelem. Tempe gelem, gelem. Tahu gelem, gelem. Sambal gelem. Congok kali. Memang kadang-kadang kalau tak paham tadi Bapak Ibu, kalau nggak paham hukum, begitulah hidup ini selalu. Bu, ini suami ini capek ini Bu. Iya kan Pak? Capek nggak kerja Pak? Capek. Kalau ibu tengok suami ibu temenung sampai merokok,
Tidak lain yang dipikirkannya bagaimana membahagiakan anak dan istrinya. Betul nggak Pak? Nah, itu bukan membahagiakan istri orang. Kadang-kadang suntuk dia, istrinya merepet aja merokok tak selesai. Dihidupkannya lah koro-koro, diambilnya mik. Kuda yang mana yang kau pilih? Kuda yang putih panjang ekornya. Janda yang mana yang kau pilih? Janda yang putih tak ada anaknya. Oh, mau milih janda kowe yo. Curiga aja. Makanya servis laki itu bagus-bagus. Ya boya. Oi. Mau niru Rasul enggak? Rasulullah itu berwasiat, kelelahan seorang suami, keresahan yang dihadapi oleh seorang suami itu bisa hilang ketika seorang suami merebahkan kepalanya di atas paha seorang istri. Makanya Rasulullah itu setiap pulang dakwah dia selalu tidur di paha Khadijah. Kenapa? Karena dia merasa nyaman tidur di paha Khadijah. Apalagi kalau istrinya gemuk, enak itu Pak. Oh, kelelahan seorang suami itu bisa hilang ketika dia merebahkan kepalanya di atas paha istrinya. Makanya mulai besok kalau ibu tengok dia pulang kerja capek, tidurkan di paha ibu. Ini Kang, harus ibu yang narik. Kalau dia yang minta nanti dibilang buang tebiat. Ini Kang, gini. Tapi sebaliknya Pak, kata Rasul, keletihan dan kelelahan seorang istri itu bisa hilang ketika seorang istri merebahkan kepalanya di dada sebelah kiri suaminya. Mulai besok tes Bu. Tes. Awak makin tua makin malu, ya kan? Dek, isin karo anak-anak. Padahal seharusnya makin tua makin tunjukkan sama anak kalau kita mesra. Cuma kita takut diejek anak. Sisin, ye, mesra nih, takut diejek. Padahal itu cara kita menunjukkan kepada anak supaya mereka tahu semakin tua harus semakin mesra. Mulai besok Pak, tidurkan istri dia di dada sebelah kiri Pak. Tidur istri, sah. Mulai nengok-nengok dia. Kang, opo? Oto lali ya Kang. Opo? Angsuran bajuku Kang. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, siapa yang bisa memberikan syafaat nanti di akhirat? Yang kedua adalah guru yang bisa memberikan syafaat. Anak-anak, wah udah tidur sebagian. Antuk, ya udah tidur aja lah, biar jangan ribut. Tidur aja. Macam korban Palestina. Bu, Bu, di sini ibu-ibu ngaji enggak? Ada pengajian enggak? Ada enggak? Siapa guru ibu, itulah nanti yang berhak memberikan syafaat di akhirat nantinya. Kenapa? Karena seorang guru itu mentransfer ilmunya kepada murid-muridnya. Sukses tidaknya seorang murid itu sangat ditentukan keikhlasan seorang guru memberikan ilmunya. Maka nanti di akhirat seorang guru itu berhak memberikan syafaat kepada murid-muridnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang berhak memberikan syafaat itu adalah anak-anak yang meninggal dunia masih kecil. Nih, anak-anak yang tadi itu, yang semangat bertepuk, yang semangat berjoget, yang semangat solawatan, yang pandai hafalan, itu anak-anak ibu semuanya. Anaknya sudah hafal Al-Quran, sudah hafal ayat-ayat pendek, ayatnya apapun tidak. Ya Bu ya.
Anaknya hafal ayat-ayat pendek, mamanya apapun tidak. Kadang-kadang doa makan pun tak tahu ayatnya. Ya, kata guru kami asal mau makan baca doa. Oh iya. Coba baca doa lah ya. Oh, ayah dia biasa. Coba kau dulu baca doa. Ayah lah, enggak, ayah mau dengar. Padahal ayahnya tak pandai. Pura-pura suruhnya lah anaknya. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Mantap. Padahal ayahnya pun tak pernah baca doa. Asal sembahyang ayatnya langganan. Ayat kul aja. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Nanti sholat subuh pun itu juga ayatnya. Padahal ilmu tafsir, ahli tafsir mengatakan siapa yang sholat subuh membaca ayat-ayat pendek berarti dia tidak suka berlama-lama dengan Allah. Makanya menurut ahli tafsir firman Allah, aqimis shalah lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anil fajr innal qur'anil fajr kana mashhuda. Salat subuh itu diperhatikan malaikat. Maka berlama-lamalah di salat subuh itu dengan Allah dengan membaca ayat-ayat panjang. Makanya kalau orang punya ilmu, salat maghrib itu pendekkan bacaan, salat subuh itu panjangkan bacaan. Jangan panjang-panjang baca surah di salat maghrib, jangan pendek-pendek baca surah di salat subuh. Terbalik, tapi salat maghrib itu pendekkan, salat subuh itu panjangkan. Muaz bin Jabal ketika melaksanakan salat maghrib dipanjangkannya ayatnya. Dilapor kepada Rasulullah, ya Rasul, semalam Muaz salat maghrib baca ayat panjang. Dipanggil Rasul, Muaz, ta'al. Ya Rasulullah, apa betul semalam kau baca ayat panjang salat maghrib? Betul Rasul. Jangan kau jadikan Islam sebagai fitnah. Salat maghrib itu waktunya singkat. Banyak orang mau beraktivitas di waktu maghrib, maka bacakan ayat-ayat pendek di situ. Makanya banyak kul huwallahu ahad boleh, kul a'udzu birabbil falaq boleh, al kafirun boleh. Itu surah-surah pendek bacalah di salat maghrib. Ini ada pula kadang-kadang puak labu. Tak datang dia maulid, besoknya jadi imam. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Orang di belakang mampus. Bismillahnya aja udah panjang. Awak mau undangan, udah dibilang Ustadz semalam pendek-pendek. Wak labu kau, le. Nyesal kali aku teko ya kok. Sesok tak sumpah corak teko aku. Wetangi wis ngele, acap lagi. Ya Allah, ya Allah. Imamnya santai aja. Yasin. Acap. Yasin pirang ayat itu. Acap. Akhirnya kakinya pun dikangkangkan, udah kelaparan. Wal Qur'anil Hakim. Suka hati kaulah. Innaka laminal mursalin. Puaskan kaulah, senang kau di atas penderitaan orang lain. Ala siratim mustaqim. Gawat. Allahu akbar. Oh, cuma 4 ayat rupanya. Kau tokoh ya aku ya. Udah bercakap-cakap orang. Ini imamnya nggak boleh gitu. Memang boleh kan Bu? Kan boleh ayat 1 ayat boleh kan? 1 huruf tapi ayat kan boleh kan? Boleh. Tapi kan mengganggu makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Nanti rakaat kedua Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu akbar. Tidak boleh. Makanya kalau dilihat sependek-pendeknya ayat,
Di dalam sholat itu, Pak, siapa yang jadi imam, sependek-pendeknya ayat, kalau dalam sholat itu minimal 3 ayat. Itu sunnah Rasul. Kalau kita mau baca ayat pendek, minimal 3 ayat. Makanya di Al-Quran, surah yang paling pendek, surah apa? Surah apa yang paling pendek? Al-Kautsar. Berapa ayat? 3 ayat. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Makanya kalau baca ayat pendek minimal 3 ayat. Itu sunnah Rasulullah. Makanya kalau nggak berilmu susah, Pak. Subuh walaupun boleh baca ayat panjang, tapi jangan kelewat panjang. Pikirkan orang. Kadang-kadang ada yang berangkat subuh terlambat, belum sempat ke kamar mandi, mak nyesak di situ, mainlah. Mau keluar anginnya. Kalau kita mau keluar angin, kalau sedang sholat sendiri, itu makruh menahan hadas itu. Makanya kalau sendiri tembakan aja, udah selesai, berwudu ulang. Tapi kalau berjamaah, sunat menahannya. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan orang lain. Maka tahanlah itu. Makin ditahan, makin jepit dia. Nembak pula. Kalau sudah nembak, kita berada di saf terdepan. Ada orang di belakang, ada di belakang, di depan ada imam. Kalau batal, Pak, fikih ibadahnya kita sudah batal. Kenapa? Karena sudah buang angin. Tapi kita nggak bisa keluar. Ada orang di belakang, di muka ada imam. Mau kemana? Mainkan ke fikih muamalah. Jangan bergerak. Ikuti orang sholat. Niatkan menjaga orang supaya jangan terganggu. Karena kalau kita duduk, pasti orang terganggu. Duduklah, Pak. Pasti yang kiri ngomong, kentut ini. Yang kanan pun, iya, kentut ini. Yang belakang, kau rupanya kentut ya, patut bau. Makanya fikih itu harus gandeng. Makanya kalau kita bermain di fikih, kita selalu gaduh. Tapi kalau bermain di akhlak, nggak ada gaduhnya, Bu. Akhlak itu di atas fikih. Saya kasih contoh. Kalau ibu-ibu mandi di kamar mandi, maaf ya, mandi di kamar mandinya tertutup, lalu ibu mandi tidak pakai basahan, maaf kalau bahasa saya telanjang, berdosa enggak? Berdosa enggak? Berdosa enggak, Pak? Tidak. Orang enggak ada yang nengok kok. Berdosa itu kan kalau aurat kita dilihat orang. Ini kan kita sendiri, nggak ada yang nengok, ruang tertutup. Itu fikih. Tapi kita dianggap tidak berakhlak karena kita tahu Allah melihat kita. Makanya akhlak itu di atas fikih. Jangan bermain, orang nggak berdosa kok, lalu mandinya nggak pakai basahan, tapi Allah nengok. Yem. Wis tuwe, kelewer. Isin. Kemana Pak Kades? Bapak punya istri, Pak. Ada sini, Pak? Nggak ada. Jadi kalau Bapak cium istri Bapak di rumah, halal tidak? Halal. Lalu Bapak bawalah istri Bapak di tengah-tengah pasar itu, di muka masjid. Bapak ciumin di situ. Halal nggak, Bu? Halal nggak? Halal. Orang istrinya kan. Cuma walabu des. Itulah akhlak. Bu. Aurat ibu boleh nggak dilihat suami? Boleh nggak? Berdosa nggak suami nengok aurat ibu? Enggak, karena mahramnya. Tapi jangan dilihat-lihatkan. Itulah akhlak. Kang, delok Kang. Jangan. Tak boleh. Ini kadang-kadang kan banyak orang salah menempatkan itu. Makanya akhlak itu jangan membuat orang terganggu gara-gara kita. Betul, Bu? Betul, Bu? Woi, betul.
Betul, betul. Ibu pergi undangan jam 6 sore. Maaf, ibu halangan, ibu haid, ibu tidak sholat. Ibu undangan jam 6, duduk sedang makan, berkumandang suara azan. Allahu Akbar. Ibu berdosa enggak? Berdosa enggak? Enggak, orang ibu enggak sholat. Tapi orang yang nengok, wih parah. Undangan kok maghrib. Oh walau, nampak yang nggak sholat. Gara-gara kita orang berdosa, itulah akhlak. Makanya dijaga. Jangan sur sendiri, Bu. Udah tua, pakai celana genset. Ini banyak perempuan suka pakai celana genset. Hah? Manset itu di tangan, di kaki genset. Udah gemuk pakai itu pas kayak kerbau dicelanai. Ada yang kurus kayak lidi berjalan. Pergi pula pekanan, nungging. Orang, ya Allah. Kalau istri kita gitu larang, Pak. Itu tanggung jawab Bapak. Makanya Bu, enak Bu. Dosa istri bisa ditanggung suami, tapi dosa suami tanggung sendiri. Kalau ibu keluar izin suami, kalau ibu berbuat dosa, itu suami yang nanggung. Kenapa diizinkannya keluar? Makanya istri yang baik itu dijaganya suaminya, supaya jangan menambah beban dosa bagi suami. Makanya hati-hati, ya Bu ya. Ya Bu ya. Mulai besok jangan lagi pakai rok-rok pendek. Ini perempuan ini kalau perkara gaya Pak luar biasa. Kalau pakaian gini gaya luar biasa. Ini mau kemarin setengah jam ini di muka kaca. Sengaja dicari baju angsuran yang paling mahal tuh, dipilih. Kemudian dicari jilbab, di setel. Padahal yang manapun dipakai bukannya cantik. Bukan jilbab yang tak bagus, muka yang sudah hancur. Laki-laki ini nggak ada gaya-gaya kalau begini-gini. Nanti pergi wirid, pecinya dunga. Sarung jengat sebelah. Kadang-kadang kancing lepas satu. Berangkat, wirid. Sampai sana, rokok. Nanti orang baca Yasin dia geleran takobbalallah, tak tangi deh. Kalau perempuan perkara gaya, wirid, bawa tas, dicari setel, padahal jalan sukannya bagus. Alah, ini perempuan ini kan cantik waktu duduknya nih. Nanti waktu bangkit banyak nungging ini. Alah, udah tanda nyawa itu. Laki-laki nungging juga kalau duduk di bawah. Cuma bedanya laki-laki ini, maaf, kalau dia gini, bangkit, nunggingnya lurus. Nah, kalau perempuan, nunggingnya berserak. Itu pun sok cantik. Second. Oh alah. Makanya Bapak Ibu bersyukurlah Bapak punya anak-anak seperti ini. Bersyukurlah walaupun ribut hari ini, tapi ini yang akan menggantikan Bapak Ibu besok di masjid ini. Ini yang akan menggantikannya. Kadang-kadang ada saya lihat masjid dibuat tulisan di situ. Anak-anak dilarang ke masjid. Ajab kita. Jadi kalau anak-anak nggak boleh ke masjid, yang datang yang second lah. Nanti lek masjid. Yang azan pun yang tua-tua lah. Allah barallahu akbar. Allah. Orang nggak ada anak muda. Oh ini kan semangat. Hafalannya sudah mulai bagus. Kalau azan pun dia bagus. Udah lumayan. Bagus. Aku tengok dari mak yang ramai anak-anak. Lebih banyak anak-anak daripada bapak-bapak. Berarti di kampung ini banyak janda ini. Rata-rata satu janda punya 3 anak. Makanya ramai ini.
Tengoklah berapa orang bapak-bapak ini ha. Sementara ibu-ibu yang ramean. Kemana laki kamu? Oh alah. Enggak, kamu suruh dia nengok anaknya itu cemana. Ha. Ya Rabbi bil ha, ada yang diam aja. Lucu awak. Mamanya pun sibuk. Memposting, nanti pulang diseret. Pulang. Anak-anak tahulah anak-anak. Ya Allah, meriah. Tengok mana open ha. Mana open. Ha, tengok. Macam tempat main-main bikin orang tuh. Kalau ada ceramah sini nggak open dah. Ha. Tengok santai rot. Ha. Entah anak siapa tak tahu gitu ya. Ha, tengok tuh. Ha. Slow orang tuh slow. Ha. Oh. Woi, Power Rangers. Nah, ini lagi ha. Fashion show. Emang kadang-kadang lucu. Dah. Ya. Aku anakku perempuan tiga-tiganya. Istriku pun perempuan. Ya udah kok ribut kamu. Cucuku pun perempuan. Jadi aku dikelilingi perempuan-perempuan semua. Maka dia bilang biniku, abang idola mama-mama. Tadi aku pulang dari tabligh akbar dari Batubara sampai rumah jam 6. Kadang-kadang malu sendiri nyawa. Tahu loh mak-mak sekarang. Sengaja aku buka kaca mobilku. Ustaz. Udah dibukanya jilbabnya karena kepanasan, naik odong-odong. Ustaz. Aku diam aja, malu aku nengoknya, ya Allah. Karena nggak cantik. Nggak seimbang dosa dengan nikmatnya. Aku tersebut. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Nih anak-anak balik. Jadi yang bisa memberikan syafaat usura nanti adalah anak-anak kecil-kecil nih yang meninggal dunia masih kecil. Kata Rasul, inna tifla yajuru li abai ilal jannah. Anak kecil itu nanti akan menarik orang tuanya masuk ke dalam surga. Maka beruntunglah bapak ibu yang punya anak yang sudah meninggal waktu kecil. Yang belum ada anaknya meninggal, doakan biar sehat walafiat, bukan biar mati. Kamu salah tanggap. Makanya mengaji ini jangan gantung-gantung, payah. Bu, jam berapa sudah? Wah, udah mau jam 11. Pak Ketua, 15 menit lagi janji kita ya kan? 15 menit lagi. Capek aku mengantuk aku. Iya. Tadi satu hari ini 3 show. Pagi main, sore main, malam main. Besok pagi main lagi, malam minggu besok ke Ledong. Main terus. Capek. Amplop. Kok sibuk kamu amplop orang? Amplop. Aku ceramah ini bu, aku ceramah nggak pernah kupikirkan amplopnya itu. Isinya pun nggak kupikirkan itu, demi Allah. Karena aku tahu pasti ada. Jadi ngapain dipikirkan? Kalau yang nggak jelas ada baru, ada nggak ya? Ini udah pasti ada, ngapain dipikirkan? Nah, perkara besar sedikit yang nanti itu di rumah. Anak-anak ini udah cair tadi. Udah cair. Besok beli bakso pentol orang nih, cair. Aku kalau sudah Maulid Mi'raj ini nggak pernah kubuka amplopnya itu. Nanti sudah habis musim, baru dikumpul semua macam pesta, bongkar amplop, baru dihitung berapa hasilnya, keluarkan 2,5%, belikan sembako, bagikan ke masyarakat, maka barokah. Makanya aku tengok-tengok,
supaya aku nggak tahu berapa isi amplopnya. Nanti aku tengok bisa sakit hati. Iya. Aku 2 malam di Pasir Pangarean, di Kampung Tengah sana, kota tengah. Sampai sekarang nggak aku buka. Nggak tahu aku tak berapa isinya. Pernah aku coba. Bigil aku ke sebuah tempat jauh juga, bawa supir satu, kemudian bawa mobil isi minyak cepet limpul, kasih samping 100, 2,5. Abaikan pulang ku tengok 500, 2,5 lah tinggal. Jauhnya ya Allah, dorsemir lagi limpul. Makanya setelah itu nggak pernah ku buka lagi. Udah ikhlas aku ikhlas aku ini, ikhlas. Bah kalau kamu panggil pula Ustadz Maulana kemari berapa? Bah, hanya sekedar jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Dah, sekian. Lebih mahal dia dari aku. Ya maklum aku tuh, karena dia kan dari pusat. Awak di bawah pusat. Makanya rezeki ini biar Allah yang ngatur ya Bu ya. Yang penting tengok anak-anak nih. Tadi saya dengar anak-anak nih bagus karena ada donaturnya. Bagus itu Pak. Nanti di depan pintu sorga ada 4 golongan orang berdiri di depan pintu sorga itu. Yang pertama adalah orang yang haji mabrur. Yang kedua mati syahid. Yang ketiga ulama. Yang keempat agniya, orang kaya. Lalu datang yang pertama haji mabrur. Ditanya malaikat, kau siapa? Aku haji mabrur. Mau ngapai kemari? Masuk surga lebih dahulu. Siapa yang bilang haji mabrur masuk surga lebih dahulu? Ulama. Karena memang di hadis dikatakan lam ya'radu wa lam yuhasabu qila dkhulul jannah. Tidak ada halangan, tidak ada hisab, dia masuk ke dalam surga. Siapa yang nyampaikan itu? Ulama. Kalau gitu ulama dulu, mundur kau. Mundur haji mabrur. Masuk yang kedua. Kau siapa? Mati syahid. Mau ngapai? Masuk surga lebih dahulu. Siapa yang bilangkan mati syahid masuk surga? Ulama. Kalau gitu ulama dulu. Mundur. Mundur. Dipanggillah ulama. Dipanggil aku. Ihsan, mari, kata malaikat. Ngapain malaikat? Masuk surga. Saya bilang, izin malaikat, aku tidak mau masuk surga lebih dahulu. Kenapa? Sebelum ada orang yang berimpak membayar honorku, makanya aku baru masuk surga. Jadi masukkan dulu orang kaya itu, baru aku masuk surga setelah itu. Artinya apa? Orang yang banyak dermawan, yang banyak menyumbangkan hartanya, itulah yang masuk surga lebih dahulu. Ini impak 2.000 masuk surga belakangan lah. Bu, makanya jangan impaknya 2.000 lagi. Itu masuk WC, pom bensin. Ya kalau masuk surga berdiri di depan pintu surga itu. Ini pintu, berdiri. Ayo Bu, ora iso. Ini apa? Rongipu. Kowe piro? 1 juta wis, luar lah. Berdiri juga dia. Datang lagi. Wah, ayo. Lama masuknya, orang 2.000 pula. Makanya mulai besok Bu jangan pelit. Jual cincin itu. Siapa perempuan pertama yang masuk surga nanti? Khadijah. Kenapa Khadijah perempuan pertama masuk surga? Karena dia ridho semua hartanya dibagikan untuk mengembangkan agama Allah. Sampai satu ketika Rasulullah pulang dakwah, dilihatnya Khadijah menyusukan anaknya, bukan air susu yang keluar, tapi justru darah yang diisap anaknya itu. Karena tidak ada lagi uang untuk membeli susu supaya anaknya bisa minum susu. Begitulah derita yang dialami Khadijah. Tapi dia ridho dengan itu semuanya. Itu Khadijah. Makanya setiap motong kurban Rasulullah tuh 1/3 daging kurban itu dibagikannya kepada kawan-kawan Khadijah. Sampai Siti Aisyah heran, ya Rasul, kenapa kau bagikan kepada kawan-kawan Khadijah? Karena Khadijah itu luar biasa. Ya Siti Aisyah, kau tidak ada apa-apa dibandingkan dengan Khadijah. Makanya pertama masuk surga itu Khadijah. Itu Khadijah dulu. Khadijah sekarang, pelitnya na'udzubillah. Datang panitia maulid, assalamualaikum, waalaikumsalam.
Ada apa anak muda? Begini Pak, rencana kita mau buat maulid. Di mana? Di masjid. Siapa ustadznya? Dari Kisaran. Oh iya. Jadi ngapain kemari? Minta sumbangan Pak. Ya udah, taruh situ. Berapa Pak? 100. Datang bininya. Bini di belakang manggil. Piro. Aturan laki nyumbang 100 nggak jadi limpul. Itulah politnya perempuan. Makanya wajar perempuan banyak masuk neraka. Makanya mulai besok jangan kamu simpan duit kamu, weh. Besok yang punya cincin, jual cincinnya semuanya. Infakkan, sodako, sumbang untuk anak-anak Iqra ini. Sumbang. Nanti tak kamu jual cincin itu, mati kamu, diambil laki kamu cincin itu untuk mahar berikutnya. Adilah kau. Nikah lagi dia. Aku terima nikah Fatimah binti Tukino dengan mahar cincin mantan istriku. Sah, sah. Ibu nengok dalam kubur. Bisa, bisa. Nggak percaya? Tes. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Jangan kau kira orang yang mati di jalan Allah itu mati, sesungguhnya mereka masih hidup, tetapi banyak kamu yang tak sadar. Jadi ada kehidupan di alam kubur itu. Ibu ya, ibu, hei, ibu ya, ibu, banyak sodako. Bapak-bapak pun begitu. Jangan lagi heboh dengan dunia nih. Rasulullah tuh tempat tidurnya resbang, di alas tikar. Bangun dia badannya ada bekas tikar. Begitulah sederhananya Rasulullah. Awak tempat tidur awak spring bed tilamnya. Balik kanan, balik kiri, telentang, telungkup, tak tidur-tidur. Kenapa? Membayangkan angsurannya tak habis-habis. Makanya jangan kejar dunia ini. Kita bakal mati semuanya ini. Ini semua bakal mati nih. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, protokol, panitia, Pak Kades, Pak Imam, ibu-ibu, bapak-bapak, remaja, yang di sana, yang di sini, mati semua. Kecuali aku. Aku nggak kubilangkan, karena dia tahu aku pasti bilang mati. Makanya diam-diam aja aku. Kita semua bakal mati. Jadi kalau sudah tahu kita bakal mati, kenapa heboh? Banyakkan ibadah. Ya Pak ya, ya Pak ya, ya Bu ya. Sholat jangan tinggalkan lagi itu. Nggak bisa 5 kali tak usah. Sekali-sekali pun boleh itu. Boleh sekali-sekali sholatnya, boleh. Zuhur sekali, asar sekali, maghrib sekali, isya sekali, subuh sekali. Udah. Kalau payah bangun subuh, nggak usah banyak-banyak. 2 rakaat aja. Jangan tambah lagi, makin nggak beres. Kerjakan aja itu. Perkara khusuk tak khusuk nanti, yang penting mulai aja. Karena ini kita bakal mati. Karena kalau tak beribadah tidak ada arti kehidupan. Karena ibadah itulah yang akan menentukan nilai keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau begitu Bapak Ibu, ayo bimbing anak-anak ini. Ingatkan seperti yang dikatakan pembina tadi, yang hebat ini bukan anak-anak ini, tapi orang tua yang mendukung anak-anaknya untuk menjadi orang yang hebat. Itulah yang sesungguhnya. Makanya masa depan anak-anak ini sangat tergantung kepada peran ayah dan ibunya. Jangan biarkan mereka melakukan apa yang diinginkannya, tapi kontrol dan awasi terus. Karena tantangan dunia sekarang cukup berat. Semakin tinggi iman kita Pak, semakin berat tantangan iman yang akan kita hadapi. Kita baru dengar berita seorang Kori juara MTQ tingkat kabupaten, juara 1, pernah ikut provinsi, di mana asal MTQ dia dewan hakim.
Kemudian asal ada acara dia baca Al-Quran. Tapi berapa hari yang lalu ditangkap Polda, ditembak kakinya gara-gara mengedarkan sabu-sabu 20 kg. Ini tantangan. Seorang pelatih marhaban, di mana-mana dia ikut marhaban, tapi meninggalnya gantung diri. Kenapa? Persoalan ekonomi. Kadal fakru ayyakuna kufron. Kemarin sudah ketangkap lagi 100 kilo kokain. Kokain itu lebih mahal dari sabu-sabu. Setelah saya tanya berapalah total harga kokain 100 kilo, hampir 3 triliun. Ibu pernah nengok 3 triliun? Bapak-bapak, aku pun tidak. Bayangkan kalau sempat itu beredar, cemana parahnya. Ditangkap langsung bawa ke Jakarta, barang bukti itu. Ini ngeri. Makanya ini anak-anak, sibukkan mereka dengan masjid nih. Sibukkan mereka dengan kegiatan keagamaan. Ingatkan dia waktu-waktu jam mengajinya, supaya mereka bisa tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah kita mencari nafkah, istri menyiapkan fasilitasnya, tapi anak-anak tetap dalam pendidikannya. InsyaAllah ini yang akan menolong kita nanti ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini. Wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan li'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wa qulu qawlan syadida. Hendaklah kau merasa khawatir, andaikan satu saat nanti kau pergi meninggalkan dunia ini, meninggalkan anak-anak yang lemah fisiknya, lemah ekonominya, lemah akhlaknya, lemah imannya. Khafu alaihim, takutlah kau akan yang seperti itu, kata Allah. Maka berkatalah kepada mereka dengan kalimat-kalimat yang baik. Itu diingatkan Allah kepada kita. Makanya kepada kita semuanya Bapak Ibu, jadilah kita idola bagi anak-anak kita. Jadilah kita contoh bagi anak-anak kita. Kalau kita sudah diidolakannya, kalau kita sudah dibanggakannya, kalau kita sudah jadi panutannya, insya Allah apapun yang kita ucapkan akan diturutinya. Tapi kalau kita tidak menjadi idolanya, maka dia tidak akan pernah mengikuti apa yang kita harapkan. Nah makanya kepada kita semuanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau begitu ayo kita jaga iman kita, kita siapkan mental dan keimanan kita untuk menghadapi tantangan kehidupan yang serba kompleks sekarang ini. Mudah-mudahan Allah tetap jaga iman kita, dan ketika kita mati nanti dalam keadaan husnul khotimah. Saya rasa ini aja dapat saya berikan kepada Allah, mohon ampun, mohon izin, mohon maaf. Akhirnya mari sama-sama kita tutup dengan doa, dengan harapan amal ibadah kita terima Allah, salah dan dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum berdoa, saya perkenalkan diri saya karena saya tengok namanya agak lain. Ada salah titelnya aja nya. Nama saya Dr. Randus Haji Nurul Ihsan Sitorus SHMA. Pekerjaan sehari-hari sebagai dosen di Universitas Asahan dan Sekolah Tinggi Kesehatan Asyifa, serta sebagai guru di Madrasah Darussalam Batubara. Anak 3, istri 1. Udah jangan disambung lagi, 1. Alamat di Mutiara. Umur sudah 60 tahun. Saya dakwah dari mulai tahun 90 sampai tahun 2024. Jadi sekarang usia saya sudah 60 tahun. Akan nampak tua ya kan Bu? Tua. Saya masih onces. Mudah-mudahan pertemuan kita pertama ini bukan pertemuan yang terakhir, tapi kita berharap Allah akan mempertemukan kita nanti di tempat yang dimuliakan. Itulah surga yang disiapkan bagi orang-orang yang taat kepadanya. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna
warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ila liqa masalamah binasta'in wallahul muwaffiq ila qamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.